Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mary Juliana Mansoben dengan NIM akhir 49 bersama teman saya Feni Tiffany Widodo dengan NIM akhir 29 dari kelompok 11. Hari ini kami akan memaparkan materi kami dengan judul Jurnal Pendidikan Bereputasi Sinta. Sinta Science and Technology Index merupakan sebuah portal indexing jurnal yang dikelola oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa Sinta adalah sebuah database untuk jurnal nasional yang sudah terakreditasi oleh Arjuna. Sinta juga bisa diartikan sebagai sebuah database atau pusat data jurnal nasional yang terakreditasi, sehingga bisa dijadikan tujuan bagi pencari referensi berbentuk jurnal nasional dengan kualitas yang sudah diakui oleh Kemendikbudristek. Jurnal-jurnal yang masuk ke dalamnya kemudian menjadi jurnal yang layak dijadikan referensi, dilakukan sitasi, dan sejenisnya. Lewat sifat inilah, Sinta kemudian bisa menjadi media untuk menunjukkan kekuatan publikasi ilmiah dari sebuah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi Sinta sudah terhubung langsung dengan Scopus dan Google Scholar yang menyajikan informasi reputasi jurnal secara internasional. Fungsi jurnal Sinta ada dua. Yang pertama, wadah publikasi online. Media bagi para dosen atau peneliti untuk menerbitkan jurnal hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, menilai kinerja jurnal. Melakukan penilaian terhadap kinerja jurnal nasional yang sudah dipublikasikan oleh seluruh dosen dan peneliti di Indonesia. Sifatnya yang sudah terhubung dengan Google Scholar dan Scopus. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan diperjelaskan oleh teman saya Feni Tiffany Widodo. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang bagaimana jurnal bisa terindeks di Sinta. Ada 6 tahapan yang perlu dilakukan dan dilewati agar sebuah jurnal bisa terindeks di Sinta. Yang pertama, jurnal yang akan diterbitkan di Sinta sebaiknya sudah disesuaikan untuk dinilai akreditasinya oleh Arjuna. Dilakukan secara online melalui laman berikut ini. Yang kedua, proses penilaian akreditasi yang dilakukan oleh Subdit Fasilitas Jurnal Ilmiah, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kemenristek Dikti akan menugaskan asesor akreditasi, sehingga bisa dinilai akreditasinya, dan jurnal bisa masuk ke kategori mana. Yang ketiga, jurnal yang sudah masuk ke kategori antara Sinta 1-6, kemudian di peringkat lagi dengan memperhatikan indeks di Google Scholar maupun Scopus. Yang keempat, proses akreditasi atau penilaian jurnal Sinta dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Yang kelima, jurnal yang sudah masuk ke Arjuna namun belum masuk ke indeks Sinta diharapkan menunggu periode akreditasi dan evaluasi berikutnya. Yang keenam, jurnal Sinta melalui penjelasan tersebut dapat menjadi media untuk menerbitkan jurnal dan mendorong reputasinya. Selain itu, bisa memudahkan dosen untuk menerbitkan jurnalnya karena sistemnya berani dan prosesnya juga tidak sulit. Nah, berikut adalah cara untuk meregistrasi akun Sinta dan cara mengupload artikel. Kali ini kita akan bahas mengenai tutorial cek dan mencari jurnal terindeks Sinta. Pertama, kita akan bahas mengenai cek jurnal, apakah jurnal tersebut terindeks Sinta atau tidak. Langkah pertama, Anda bisa buka halaman web dari jurnal yang ingin Anda cek apakah jurnal tersebut terindeks Sinta atau tidak. Saya contohkan di sini jurnal representamen dari Unpak Surabaya. Anda bisa klik link jurnal yang Anda ingin tuju. Dan ini adalah tampilan awal dari jurnal yang biasa kita lihat. Memang ada sedikit beberapa perbedaan antara satu jurnal dengan yang lainnya, tetapi intinya isinya adalah sama. Lalu bagaimana cara melihat apakah jurnal ini terindeks Sinta atau tidak? Nah, Anda bisa cari di halaman jurnal awal ini apakah ada logo Sinta yang tertera di dalam halaman web jurnal tersebut. Jika logo Sinta tersebut ada, maka kemungkinan besar jurnal tersebut memang terindeks Sinta.
Lalu ada juga beberapa jurnal yang menampilkan sebuah informasi bahwa jurnal tersebut terindeks Sinta berapa. Nah, itu bisa dicari dalam kolom deskripsi yang ada di dalam halaman jurnal. Bisa Anda lihat apakah jurnal tersebut terindeks Sinta 1 atau Sinta 2 sampai Sinta yang ke-6. Kita buka contoh jurnal berikutnya, yaitu jurnal Aspicom. Di sini muncul tampilan halaman awal web jurnal dari jurnal Aspicom dan bisa kita cari apakah ada logo Sinta atau tidak. Nah, jika ada, maka jurnal Aspicom ini juga kemungkinan besar terindeks Sinta. Lalu kita juga bisa cari terindeks Sinta berapakah dari jurnal Aspicom ini. Itu biasanya juga tercantum dalam kolom deskripsi yang ada di dalam deskripsi jurnal. Berdasarkan keterangan dari deskripsi yang ada di halaman jurnal Aspicom ini terindeks Sinta 2. Nah, dari sinilah kita bisa tahu apakah jurnal tersebut terindeks Sinta atau tidak. Lalu bagaimana jika di dalam halaman web tersebut tidak tertera logo Sinta atau tidak ada keterangan terindeks Sinta berapa? Maka kita bisa cek dengan langsung masuk ke dalam website dari Sinta. Ini adalah halaman awal dari website Sinta, di mana terdapat berbagai macam kolom. Anda bisa cari pada bagian source dan kemudian di bagian source tersebut pilih yang jurnal. Lalu Anda tinggal copy paste nama jurnal yang ingin Anda cek di halaman jurnal yang Anda buka, kemudian silakan pastekan atau tempelkan ke dalam kolom pencarian di Sinta. Maka tersebut akan keluar hasilnya jurnal tersebut apakah terindeks Sinta atau tidak. Dan hasilnya muncul jurnal representamen terindeks Sinta 5. Contoh berikutnya kita masukkan jurnal Aspicom. Nah, kemudian muncul hasilnya bahwa jurnal Aspicom ini terindeks Sinta 2. Lalu, bagaimana jika kita tidak tahu nama-nama jurnal yang terindeks Sinta? Maka kita bisa masukkan clue ke dalam kolom pencarian, kemudian kita ketikkan bidang yang ingin kita tuju. Misalnya saya tuliskan komunikasi. Kemudian tombol search. Maka di situ akan muncul daftar jurnal yang menyangkut komunikasi mulai dari yang terindeks Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Kita juga bisa melakukan pencarian secara lebih spesifik. Misalnya kita ingin mencari jurnal bidang ilmu komunikasi yang hanya terindeks Sinta 3. Maka kita bisa klikkan Sinta 3, kemudian kita ketikkan komunikasi di dalam kolom pencarian. Lalu akan muncul jurnal-jurnal bidang komunikasi yang hanya terindeks di Sinta 3. Yang lainnya pun juga sama, ketika Anda ingin mengecek jurnal bidang komunikasi yang ada di Sinta 5 atau 6, juga Anda tinggal klik di Sinta 5 atau Sinta 6-nya, maka akan muncul bidang-bidang komunikasi yang hanya terindeks di Sinta yang ingin Anda cari tersebut. Itulah sedikit penjelasan mengenai tutorial cek dan mencari jurnal yang terindeks Sinta. Saya Ihsan dari IC Classroom, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan berikut ini juga cara untuk mencari dan mengecek jurnal yang terindeks Sinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian dan menjelaskan langkah-langkah bagaimana caranya mengupload jurnal ke Sinta, teman-teman. Baik, teman-teman. Nah, di sini muncul menu seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada menu Home, About, Author, Subject, Affiliation, Sources, Registration, FAQ. Di sini karena kita ingin mengupload, kita klik Sources, kemudian klik Journals. Kita tunggu aja teman-teman karena dia masih loading seperti ini, teman-teman. Oke, sudah muncul teman-teman. Di sini ada S1, Sinta 1, S2, Sinta 2, S3, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, sampai Sinta 6. Nah, S yang paling bagus itu adalah S1. Kemudian S yang paling ke bawahnya adalah S6. Di sini aku pakai S4 aja, teman-teman. Nah, kalau udah S4 kita klik di sini jurnal yang akan kita cari, teman-teman. Karena aku masih berhubungan dengan jurusan pendidikan matematika, maka aku klik di sini aksioma ya, teman-teman. Oke, kita enterkan aja. Nah, di sini muncul aksioma jurnal matematika dan pendidikan matematika. Nah, di sini bisa kalian lihat ada judul yang berwarna biru ini, teman-teman. Bisa kita klik aja, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kemudian judulnya yang aksioma jurnal matematika dan pendidikan matematika kita copy aja, teman-teman. Klik di keyboard kalian, Ctrl C, Ctrl C. Oke, teman-teman. Kemudian pilih New Tab, tanda tambah ini, teman-teman. Kemudian kalian Ctrl V, Ctrl V. Nah, lalu kalian klik Enter, tekan Enter ya, teman-teman, di keyboard kalian. Nah, kemudian muncul yang paling atas ini, teman-teman, jurnal aksioma, jurnal matematika dan pendidikan matematika. Kalian klik aja, teman-teman, di situ. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman, perhatikan di sini ada menu Home, About, Login, Register, Search, Korean, Archives, Announcement, and Contact. Karena di sini kita akan mendaftar, bagaimana caranya kita mendaftar, kemudian bagaimana caranya kita akan mengupload, kita klik di sini Register, teman-teman ya. Register. Nah, di bawahnya sudah ada nih, teman-teman. Kita diminta untuk mengisi profile seperti username, password. Nah, di sini, teman-teman, username-nya itu tidak boleh kita spasi ya, teman-teman. Misalnya nama kita ada 2 buah, Fahriza Abrari, teman-teman. Seperti ini username-nya ya, teman-teman. Fahriza Abrari. Nah, kemudian passwordnya itu seperti the password must be at least 6 characters. Setidaknya ada 6 karakter, teman-teman ya. Di sini aku bakalan tulis passwordnya.
Oh ya teman-teman. Saran aku sebaiknya passwordnya itu jangan password email ya teman-teman. Password yang bisa kalian ingat dan tidak melibatkan kalian. Ini ada validation, ini nanti aja teman-teman. Kalau udah terakhir gitu. Nah, ini sebenarnya kalau tahap seperti ini yang wajib diisi adalah yang ada tanda bintang-bintangnya seperti ini teman-teman. Seperti ini first name, middle name, last name. First name, di sini aku bakalan isi Fahri. Karena di middle name-nya nggak ada, aku lewatin aja. Kemudian last name-nya adalah Abrar. Oke, di sini bisa kita buat inisial dari nama kita seperti Eva, Riza Abrari, kemudian gender. Di sini ada male, male artinya laki-laki, female artinya perempuannya. Order itu seperti gabungan ya teman-teman. Kalau kalian nggak mau ngasih tahu jenis kelamin kalian apa, boleh kalian klik order. Bintang seperti ini teman-teman. Oke, kita klik aja I'm not a robot. Nah, kalau dia udah ada tanda centang gini, berarti kita langsung ke bawah aja ya teman-teman. Oke, kita klik register. Nah, teman-teman, kita udah masuk ini. Jadi, apa kita sudah ada ya teman-teman? Ibarat akun kita di jurnal ini sudah ada. Di sini my account, bisa kalian lihat my account, show my journals, edit my profile, change my password. Apa kita sudah ada teman-teman? Ibarat akun kita di jurnal ini sudah ada. Di sini my account, bisa kalian lihat my account, show my journals, edit my profile, change my password, logout. Nah, jadi password yang tadi itu harus kalian ingat dan tidak memberatkan kalian, harus kalian ingat. Saran aku jangan password email juga ya teman-teman. Passwordnya kalian buat lain aja teman-teman ya. Kemudian ketika kita ingin mengupload sebuah jurnal ke jurnal ini supaya jurnal kita dapat ber-ISSN ya teman-teman. Kita klik new submission. Nah, teman-teman kita udah diarahkan ke menu pertama. Di sini sebenarnya ada 5 langkah. Kita ke langkah pertama aja teman-teman. Di sini ada kata-katanya dalam bahasa Inggris, nggak akan aku baca karena akan memperlama aja teman-teman. Kita cek saja semua kata-katanya ini teman-teman. Kotak-kotaknya ini kita checklist semua, centangkan semua teman-teman. Nah, kemudian kita langsung ke bawah. Oke, di sini ada kata save and continue. Kita klik aja save and continue. Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu kedua yaitu uploading. Kita akan mengupload jurnal kita teman-teman. Nah, jadi di sini kita ada menu choose file. Kita klik aja choose file. Kemudian kita klik dokumen. Di sini nama jurnalnya itu aku tulis ini teman-teman. Jurnal komputasi. Ya teman-teman, aku cari dulu ya. Oh, ada di sini teman-teman. Algoritma pemrograman. Oke, udah kita upload aja teman-teman ya. Nah, kalau udah terupload teman-teman, kita save and continue. Kemudian datanya udah kita tulis ya teman-teman. fahriabrari@gmail.com, kemudian Indonesia Medan. Nah, di sini ada atasnya masih belum ya teman-teman. Country Indonesia udah. Di sini ada title yaitu judul. Bisa kita ambil dari makalah kita tadi, teman-teman, jurnal kita tadi. Kita copy aja, Ctrl C. Kemudian step 3, oke, ini kita klik Ctrl V. Nah, kemudian abstrak. Itu bagian abstrak dari jurnal kita ya teman-teman. Oke, kita klik keyboard Ctrl V. Setelah itu kita langsung ke tahap 3. Ctrl V aja teman-teman. Oke, jika udah. Di sini ada menu referensi. Referensi itu adalah daftar pustaka teman-teman. Kita langsung ke bawahnya aja teman-teman. Kita copy paste daftar pustaka. Nah, ini dia teman-teman daftar pustaka aku. Oke, Ctrl C teman-teman. Ctrl V. Oke, udah. Kalau udah, kita klik save and continue teman-teman. Nah, jika udah, kemudian kita akan diarahkan ke menu save and continue. Oke, di sini ada supplementary files. Artinya kalau kalian punya file tambahan bisa kalian masukkan ya. Tapi kan di sini aku nggak punya file tambahan untuk mendukung jurnal aku itu. Di sini kita klik aja save and continue. Nah, kemudian ada tahap kelima. Tahap kelima adalah konfirmasi teman-teman. Di sini aku mohon maaf ya karena di sini untuk tutorial aja. Di sini aku buat algoritma pemrograman Putri Mauda. Sebenarnya itu namaku. Sedangkan yang aku buat di email sebagai register itu adalah nama Fahrida Abrari. Itu nama keponakan aku ya teman-teman. Dan email juga udah aku buat. Kemudian kenapa kita harus finish submission atau mengkonfirmasi tahap kelima ini? Karena kita akan mengetahui jurnal kita itu akan dikonfirmasi oleh pembuat jurnal teman-teman. Jadi kita langsung klik aja finish submission. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau nggak sesuai. Di sini namanya Putri Mauda dan di pendaftaran tadi aku tulis Fahri teman-teman. Karena email aku yang namanya Putri Mauda udah aku daftarkan ke sini teman-teman. Jadi percuma aja kalau aku daftar 2 kali itu nggak akan keterima teman-teman. Oke, di sini langsung aja finish submission teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini kita diarahkan ke menu seperti ini, bisa kalian lihat ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui jurnal kita apakah sudah terupload atau belumnya, kita klik di sini Active Submission. Oke, Active Submission kita klik aja teman-teman. Oke teman-teman, ini dia jurnal kita teman-teman. Active Archive, di sini ada studi literatur terhadap channel YouTube pembelajaran. Ini adalah judul kita. Autornya adalah Abrar yang aku daftarin tadi teman-teman. Di sini waiting assignment. Statusnya masih waiting assignment. Jadi ada beberapa statusnya itu seperti waiting assignment, proses, kemudian sukses. Kalau statusnya udah sukses berarti jurnal kita udah bisa diakses orang lain teman-teman. Di S4 ya, Sinta 4. Karena kita akan mendaftarkan jurnal kita di Sinta 4 teman-teman.
Nah, teman-teman, di sini kita ingin mencari apakah emailnya udah masuk belum ya, teman-teman. Kita klik aja emailnya, teman-teman. Gmail, aku biasanya buka Gmail ya, teman-teman. Oke, Gmail, kita klik aja. Biasanya dia ada pemberitahuan masuk ya, teman-teman. Oh ya, teman, agak lelah ya, teman-teman. Mohon maaf ya. Nah, di sini ada Januar Heri. Nah, ini adalah yang Baik, yang selanjutnya yaitu kita masuk dalam contoh jurnal. Yang pertama, efektivitas model blended learning terhadap pemahaman menulis cerpen dalam pembelajaran daring. Teman-teman dapat akses dengan link di bawah itu. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan siswa menganalisis struktur teks persuasi menggunakan model pembelajaran problem-based introduction. Teman-teman juga dapat linknya di bawah juga ada. Yang berikutnya yaitu template jurnal. Template jurnal adalah sebuah dokumen atau file yang mempunyai format yang sudah ditetapkan. Digunakan juga sebagai awal untuk menulis sebuah tulisan atau artikel ilmiah, sehingga ini juga bisa menjadi identitas bagi sebuah lembaga. Format jurnal ilmiah biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian depan atau forward matter, bagian tubuh atau pembahasan atau body, bagian belakang atau black matter. Bagian depan jurnal biasanya berisi judul, penjabaran singkat tentang isi jurnal, nama penulis. Bagian pembahasan jurnal berisi abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Baik, demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.